Hai, Assalamualaikum. Welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubala suamiku dan keluarganya yang matre part 22. Dika meninggalkan kantor Maya dengan perasaan yang campur aduk. Langkahnya terasa berat dan pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan keluarganya. Setiap kata yang diucapkan Maya tadi terasa seperti belati yang menusuk hatinya, mengingatkan dia pada semua kesalahan yang telah dilakukannya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain melakukan apa yang Maya minta. Ketika ia tiba di rumah, Bu Rani dan Siska sudah menunggunya dengan cemas. Mereka melihat ekspresi lelah dan putus asa di wajah Dika. Dan tanpa perlu mendengar penjelasan lebih lanjut, mereka tahu apa keputusan Dika. Kita akan melakukannya, ujar Dika dengan suara serak. Kita akan membuat pengakuan itu. Siska menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir lagi. Bu Rani meremas tangan anaknya, mencoba menyalurkan sedikit kekuatan. Kita harus kuat, Dika. Ini untuk kebaikan kita semua. Setelah ini, kita bisa mulai dari awal, meskipun rasanya sulit. Dika hanya mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka melakukan hal yang benar, meskipun rasa malu dan takut menyelimuti hatinya. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan keluarganya dari jeratan utang yang terus membengkak. Hari yang ditentukan pun tiba. Mereka memilih untuk melakukannya di alun-alun kota, tempat yang biasanya ramai dikunjungi orang. Dika, Siska, dan Bu Rani berdiri di depan kamera yang sudah siap merekam setiap gerak-gerik mereka. Maya juga berada di sana, berdiri sedikit di belakang kamera, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Siap? Tanya pria yang ditugaskan Maya untuk merekam secara tersebut. Dika menelan ludah, tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah Bu Rani dan Siska yang juga tampak gugup. Tetapi mereka mengangguk pelan, menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi apapun yang terjadi. Mulai, perintah Maya dengan suara tenang namun tegas. Dika mengambil langkah pertama, maju ke depan kamera, dan dengan suara gemetar, ia mulai berbicara. Nama saya Dika. Saya di sini untuk mengakui semua kesalahan yang telah saya lakukan terhadap istri saya, Maya. Dan bagaimana saya membiarkan keluarga saya memperlakukan dia dengan buruk. Saya sadar bahwa perbuatan saya sangat tidak termaafkan, dan saya meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Suara Dika terdengar lirih dan penuh dengan rasa penyesalan. Siska melangkah maju setelahnya, wajahnya penuh dengan rasa malu. Saya, Siska, juga ingin meminta maaf kepada Kak Maya. Selama ini saya seringkali bersikap kasar dan merendahkannya. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan salah, dan saya berharap Kak Maya bisa memaafkan saya. Bu Rani kemudian mengikuti. Suaranya serak karena menahan tangis. Saya Rani, ibu dari Dika, mengakui semua perlakuan buruk saya terhadap menantu saya, Maya. Saya sangat menyesal telah membuat hidupnya menderita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harap dengan pengakuan ini kami bisa menebus kesalahan kami. Suasana di alun-alun itu terasa tegang, namun juga dipenuhi oleh rasa haru. Banyak orang yang mulai berhenti untuk melihat apa yang terjadi, sementara kamera terus merekam setiap detik dari pengakuan mereka. Setelah ketiganya selesai, Maya melangkah ke depan, menatap mereka dengan pandangan yang sulit dibaca. Kalian sudah melakukan apa yang saya minta, ujar Maya dengan suara datar. Sekarang, seperti apa yang saya janjikan, utang itu akan saya hapuskan. Tapi ingatlah,
Ini bukan akhir dari segalanya. Apa yang kalian lakukan hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk menebus semua kesalahan kalian. Dika, Bu Rani, dan Siska hanya bisa menundukkan kepala, merasakan beban berat yang entah kapan akan hilang. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Video pengakuan mereka segera tersebar di media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan orang sudah menonton dan membicarakannya. Komentar datang dari segala arah. Ada yang merasa simpati, tetapi lebih banyak lagi yang mengolok-olok dan mengecam tindakan mereka di masa lalu. Di lingkungan tempat mereka tinggal, bisik-bisik tetangga semakin sering terdengar. Orang-orang mulai memandang mereka dengan tatapan penuh rasa penasaran. Beberapa bahkan dengan sinis. Di pasar, di tempat ibadah, di jalan, hampir setiap orang membicarakan keluarga Dika. Rekan-rekan kerja Dika juga tidak tinggal diam. Beberapa mengirim pesan singkat, menyatakan keprihatinan, tetapi banyak juga yang menjauh, takut reputasi mereka tercemar. Dika merasa sendirian, meskipun dia masih memiliki keluarga di sampingnya. Perlahan-lahan, dia mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, persis seperti yang pernah dirasakan oleh Maya. Siska yang bekerja paruh waktu di sebuah kafe juga mengalami hal serupa. Pelanggan dan rekan kerjanya mulai memandangnya dengan tatapan berbeda. Meskipun mereka tidak secara langsung mengolok-oloknya, Siska bisa merasakan perubahan sikap mereka. Rasa malu dan penyesalan semakin membebani hati Siska, membuatnya merasa lebih kecil setiap harinya. Bu Rani juga tidak lepas dari tekanan sosial. Di pasar, tempat ia biasa berbelanja, orang-orang mulai menjauh, seolah takut tertular aib yang kini melekat pada dirinya. Perasaan dihina dan dipandang rendah oleh orang lain membuatnya merasakan karma yang selama ini dia hindari. Seakan-akan seluruh dunia berbalik melawannya, menghukumnya atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Di satu sisi, Maya merasa lega. Akhirnya, ia bisa membuat mereka merasakan setidaknya sebagian dari penderitaan yang pernah dia alami. Tapi di sisi lain ada sedikit rasa bersalah yang tidak bisa ia hilangkan. Meskipun ia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah adil, bagian dari dirinya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya? Setiap kali video pengakuan itu muncul di media sosial, Maya teringat kembali pada masa-masa ketika dia berada di posisi terendah dalam hidupnya. Ia pernah merasa tak berdaya, merasa tidak berharga, dan kini ia melihat hal yang sama terjadi pada keluarga yang dulu pernah menyakitinya. Faisal, yang sejak awal mengetahui rencana Maya, merasa prihatin dengan apa yang terjadi. Suatu sore, ia menemui Maya di kafe tempat mereka sering bertemu. Dengan tatapan lembut, Faisal mencoba mengajak Maya bertemu. "Kamu udah gak marah sama aku? Aku minta maaf karena pernah berniat memanfaatkan kamu untuk balas dendam. Tapi aku tidak melakukannya, Ai. Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku ingin menjelaskannya sejak awal. Tapi sepertinya situasi sudah terlanjur menyudutkan aku." Faisal menghela nafas berat. "Sudahlah, lupakan saja. Aku bisa mengerti. Aku kesini untuk bicara hal yang lain." "Soal apa?" "Maya, kamu sudah melakukan apa yang kamu rencanakan, dan aku yakin kamu punya alasan yang kuat untuk itu. Tapi aku ingin tahu, apakah ini benar-benar membuatmu merasa lebih baik?" Maya terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Faisal. Ia tidak bisa mengelak dari perasaan yang mengganjal di hatinya. Semua sudah selesai. Balas dendamku sudah berakhir. Tapi aku tidak tahu, Ai. Ada bagian dari diriku yang merasa puas karena mereka akhirnya merasakan apa yang pernah kurasakan. Tapi ada juga bagian lain yang merasa kosong.
seolah-olah aku kehilangan sesuatu dalam proses ini. Faisal mengangguk, memahami perasaan Maya. Membalas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tapi itu tidak selalu menyelesaikan semuanya. Kadang-kadang memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah langkah pertama untuk benar-benar bisa melanjutkan hidup. Maya menatap Faisal dengan tatapan lembut. Ia tahu bahwa Faisal benar, tapi proses memaafkan bukanlah hal yang mudah. Terlalu banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan terlalu banyak kenangan pahit yang masih menghantuinya. Aku hanya ingin mereka mengerti bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu, Ai. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketidakadilan dan rasa sakit, ujar Maya dengan suara lirih. Faisal meraih tangan Maya, memberinya dukungan yang ia butuhkan. Aku mengerti, Maya, dan kamu sudah berhasil membuat mereka mengerti. Tapi sekarang kamu harus mulai berpikir tentang dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menemukan kedamaian setelah semua ini? Pertanyaan Faisal membuat Maya merenung. Kedamaian yang selama ini dia cari ternyata tidak bisa didapatkan hanya dengan membalas dendam. Ia tahu bahwa jalan menuju pemulihan masih panjang, dan mungkin dia harus memikirkan langkah berikutnya yang bisa dia ambil untuk benar-benar melanjutkan hidupnya.